Tahukah Anda bahwa dunia kita sedang menuju satu titik puncak yang sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu? Coba bayangkan sejenak. Dalam sekejap mata, jutaan orang tiba-tiba lenyap dari muka bumi. Peristiwa ini dikenal sebagai pengangkatan. Setelah itu, muncul seorang penguasa tunggal yang menguasai seluruh dunia, yang disebut Antikris. Namun di saat yang sama, di surga sedang berlangsung pesta termegah yang pernah ada. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap menghadapi semua ini? Atau justru merasa cemas dan takut? Tenang, eskatologi atau ilmu tentang akhir zaman bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan kita pengharapan yang teguh. Video ini akan membedah urutan peristiwa akhir zaman yang luar biasa ini berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab suci, mulai dari kitab Daniel, surat Korintus, surat Tesalonika, hingga kitab Wahyu. Mari kita temukan bersama rahasia masa depan iman kita. Pertama, pengangkatan atau rapture. Alkitab mencatat dalam 1 Korintus 15 ayat 52 bahwa dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, kita semua akan diubah. 1 Tesalonika 4 ayat 17 juga menegaskan bahwa mereka yang telah mati di dalam Kristus akan bangkit terlebih dulu. Kemudian, kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Inilah janji keselamatan yang luar biasa. Sebuah momen transformasi di mana kita akan bertemu Tuhan Yesus secara langsung, muka dengan muka. Nah, ketika gereja telah diangkat ke surga, apa yang terjadi di bumi? Maka dunia akan memasuki masa yang sangat kelam, yang dikenal sebagai masa tribulasi, karena penghalang atau penahan antikristus sudah terangkat masuk perjamuan anak domba, yaitu orang-orang yang memiliki Kristus Yesus dan kesaksiannya. Kitab Daniel pasal 9 dan Wahyu pasal 13 menubuatkan kemunculan seorang tokoh yang disebut Antikris. Ia akan memerintah dengan tangan besi selama 7 tahun. Ini adalah masa kesesakan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana iman dan kesetiaan setiap orang yang tertinggal akan diuji sampai batas akhir. Sebuah masa yang penuh penderitaan dan penyesatan, sementara bumi sedang bergejolak dalam kekacauan. Di surga justru sedang berlangsung sebuah perayaan sukacita yang agung. Wahyu 19 menggambarkannya sebagai perjamuan kawin anak domba. Inilah momen perayaan yang indah antara Kristus sebagai mempelai pria dan gerejanya sebagai mempelai wanita. Perjamuan ini adalah upah atas kesetiaan dan ketekunan kita selama hidup di dunia. Sebuah pesta kemenangan yang tak terbayangkan. Kemegahannya, puncaknya, setelah 7 tahun masa tribulasi berakhir, Kristus akan datang kembali ke bumi untuk kedua kalinya bersama-sama orang kudusnya. Kali ini, ia datang bukan lagi sebagai bayi di palungan, melainkan sebagai raja di atas segala raja. Ia akan mengalahkan Antikris dan seluruh pasukannya, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal ke-20. Inilah masa di mana kedamaian sejati akan memerintah. Iblis akan dirantai dan keadilan Tuhan akan ditegakkan di seluruh dunia. Melihat semua ini, kita sadar bahwa waktunya sudah singkat. Mari kita terus berjaga-jaga dalam doa dan iman, hidup kudus, dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Apakah Anda pernah mendapatkan mimpi atau penglihatan